Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit membahas tentang dua produk barunya Lakoko. Yang pertama ini adalah Dark Spot Essence, yang kedua ini adalah sunscreen-nya Daily UV Counter SPF 50 PA++. Kedua-duanya menarik, kedua-duanya agak butuh sedikit dibahas ini dan itu, jadi langsung aja. Ini adalah sunscreen-nya. Judulnya adalah Daily UV Counter SPF 50 PA++. Ini sebenarnya tuh sudah dikirimin kayak semacam testernya tuh tahun lalu. Dan ketika aku dikasih testernya tuh kayak, ini mantep banget sih. Dan memang ketika sudah muncul produk finalnya ini memang wow. Jadi dia kemasannya kecil kayak gini. Dimana kemasan kecil kayak gini tuh aku suka banget karena ini tuh enak dibawa-bawa. Problem kebanyakan orang pakai sunscreen itu adalah males reapply. Dan ini kemasannya kecil kayak gini, kamu bisa bawa kemanapun. Kamu bawa ke mall, kamu habis sholat di musola kemudian langsung pakai ini juga nggak bermasalah karena kecil banget. Kamu kantongin aja ini bisa. Kemasannya, warnanya ini bisa banget dipakai cewek cowok. Karena kadang-kadang cowok itu kalau bawa sunscreen ke musola mau reapply di musola tuh kadang-kadang rodok gitu kan ya. Teksturnya, nah ini yang aku suka. Jarang banget ada sebuah sunscreen lokal dengan tekstur yang kayak gini. Biasanya sunscreen itu yang enak tuh Korea. Kalau di kulitku tuh ya, Korea tuh paling mantap. Tapi ketika ini muncul dan ini itu adalah produk lokal, bener-bener pakainya, bikinnya tuh di Indonesia, aku rasanya kayak, wow, ternyata Indonesia akhirnya bisa bikin sunscreen yang enak. Kayak Korea modelannya itu. Jadi finishnya itu dewy, teksturnya itu krim. Ketika diaplikasikan dia gliding yang gampang banget menyebar, di spread tuh gampang banget dan dia nggak ada white cast. Jadi enak, kamu mau reapply dimanapun kamu nggak perlu nunggu karena kadang-kadang white cast itu kan butuh nunggu bentar gitu baru white castnya agak mereda. Tapi ini karena nggak ada white castnya sama sekali, langsung kamu aplikasikan langsung cus main lagi nggak masalah. Ini juga nggak bikin kusam. Kadang-kadang sunscreen yang dewy, yang finishnya itu bukan yang matte, itu kadang-kadang seiring dengan berjalannya waktu itu tuh kayak membuat kulit kita jadi lebih gelap, jadi kusam gitu loh, oxidize. Tapi ini tuh nggak sama sekali. Jadi tetap finishnya itu bakalan seperti itu. Dulu aku tuh seneng sunscreen yang matte karena dia tuh bakalan membuat kulitku yang oily itu nggak makin tambah berminyak. Tapi kesalahannya adalah ketika setelah berapa lama matte-nya itu malah membuat kulitku tuh memproduksi minyak tuh makin nggak karu-karuan. Nah, finish yang dewy seperti ini sebenarnya membuat dia itu bakalan stabil seharian. Kulitku memang nggak matte. Dari awal tuh nggak matte. Memang dia itu kayak dewy-dewy basah gitu. Tapi dia bakalan stabil seperti itu seharian. Jadi nggak makin tambah berminyak. Ini tuh finishnya dewy, tapi bukan yang kayak klomoh berminyak. Enggak. Dia nggak bikin kulitku tuh menjadi kayak tambang minyak. Dia tuh gabungan antara chemical sama physical. Chemicalnya mereka pakai ethyl hexyl methoxylamate, kemudian ada avobenzone, sama autocrylan. Kalau untuk physicalnya mereka pakai titanium dioxide. Di aku sendiri, aku pakai banyak, itu nggak white cast. Tapi kalau kena flash, memang flashback. Memang agak sedikit kayak semacam putih-putih gitu. Baru kelihatan ketika aku pakai kamera bukan kamera handphone, kamera digital gini, dan pakai flash. Kalau nggak pakai flash pun juga nggak masalah. Untuk masalah proteksinya, karena ini tuh kecil dan aku bawa kemana-mana, ini berkali-kali aku uji. Ketika aku pakai panas-panasan, bener-bener dia itu memproteksi. Dengan catatan, dosisnya bener. Jadi aku pakainya 2 ruas jari atau 1,25 mili untuk satu muka. Itu bener-bener protektif. Tapi ketika dia mulai under applying, mungkin karena memang PA++ aja, rasanya memang berbeda. Setelahnya itu membuat kulitku agak sedikit, ya ada efek-efek negatif gitulah ya, menjadi lebih kering atau apa gitu. Memang nggak gosong, memang bukan yang jadi kemerahan gitu. Karena kulitku tuh pakai eksfoliator, pakai retinol, memang dia itu kadang-kadang kalau kena sinar matahari, kalau tidak benar-benar protektif, maka dia itu menjadi kayak kemerahan. Tapi ini kalau sudah kehapus, kena keringat, memang agak kemerahan. Jadi makanya harus rajin reapply gitu aja. Tapi nggak masalah, karena toh kalaupun reapply, dia teksturnya gampang di blend. Aku nggak perlu pakai moisturizer karena dia cukup moist, kemudian dia nggak white cast. Jadi langsung apply, langsung kembali bekerja lagi, udah nggak masalah. Nah, produk yang kedua ini adalah essence-nya. Dark Spot Essence, menyamarkan noda hitam. Jadi dia datang dengan packaging karton, kemasan di dalamnya seperti ini, botol, pipet, dan aku suka banget sama warnanya. Warna ungunya tuh kalau di foto ini tuh bagus banget. Ini kemasan pipet yang tutupnya itu menurut aku kualitasnya tuh bagus. Tutupnya tuh dari plastik yang keras. Kalau untuk pipetnya biasa aja dan ini tidak ada penahannya. Tapi sayang isinya adalah 10 ml dan ini aku butuh 2 botol untuk bisa mengeluarkan review ini. Jadi ini botol kedua. Teksturnya itu gel bening dan dia gampang banget diaplikasikan. Jadi dia itu rodok licin ngono. Jadi ketika diaplikasikan tuh langsung gliding, langsung nyebar enak gitu. Nah, ini judulnya adalah Dark Spot Essence. Bayanganku dia isinya mungkin kayak arbutin atau vitamin C atau apa, tapi ternyata ini isinya adalah sebuah eksfoliator, chemical exfoliator plus tranexamic acid. Jadi dia mengandung ada 5% glycolic acid sebagai AHA-nya, kemudian ada 1% salicylic acid sebagai BH-nya, kemudian ada 2% gluconolactone sebagai PHA. Jadi ada AHA, BHA, PHA-nya sekaligus. Eksfoliator digabung
bukan dengan tranexamic acid. Nah, tranexamic acid sendiri itu berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih bright. Nah, ketika ini aku coba pertama kali, jadi biasanya aku mesti taruh eksfoliator itu di awal. Jadi setelah cleansing langsung sebuah eksfoliator, baru setelah itu hydrating. Tapi setelah pemakaian pertama, kedua, ketiga, aku merasa bahwa teksturnya itu tuh kan agak kental. Walaupun dia itu nyebarnya cepet, tapi nyerapnya tuh agak lumayan lama. Aku butuh nunggu sekitar semenit, 2 menit. Dan bagi sebenarnya untuk masalah lama atau enggak itu kan tergantung orangnya ya. Kalau aku sendiri nunggu 1 menit tuh lumayan lama karena aku ya agak kurang sabar sebenarnya. Aku lebih suka yang benar per produk tuh butuh detik aja aku sudah langsung layer selanjutnya. Nah, ini tuh butuh sekitar semenit atau 2 menit aku nunggu dan dia tuh benar-benar melembabkan. Setelahnya, layer setelahnya itu merasa kayak agak kurang bisa masuk. Dan selain karena teksturnya itu, aku juga merasa bahwa ini tuh kenceng, lumayan kenceng. Glycolic acid 5% di aku tuh kenceng. Walaupun sebenarnya ya setiap orang tuh punya reaksi yang berbeda-beda terhadap sebuah eksfoliator. Jadi ada orang yang dikasih glycolic acid 7% itu merasa baik-baik aja. Tapi aku sendiri dikasih glycolic 3 atau 4% itu sudah lumayan kenceng. Berkebalikan dengan BHA-nya. Aku tuh kalau BHA tuh lumayan toleran. Jadi kalau 2% sehari dipakai 2 kali itu nggak masalah. Tapi ada orang yang dikasih BHA 1% aja sekali sehari udah lumayan kering gitu loh. Jadi semua orang tuh beda-beda, kamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi kulit kamu. Intinya aku merasa bahwa produk ini ketika aku pakai di step pertama lumayan kencang. Akhirnya setelah pemakaian sekitar mungkin 5 kali pemakaian, aku taruh di stepnya water based serum. Jadi setelah pakai hydrating toner, kemudian aku pakai ini. Hydrating toner pun aku pakainya yang bener-bener sampai lembab banget. Setelah itu aku pakai ini. Nah, itu efeknya itu malah jauh lebih bagus. Jadi aku sendiri berpendapat bahwa eksfoliator tuh nggak perlu yang kencang banget, jeder langsung gimana gitu, nggak. Aku lebih suka sebuah eksfoliator yang gentle, tapi pemakaiannya tuh teratur. Di kulitku sendiri rasanya lebih bagus seperti itu, dibandingin kamu tuh pakai sebuah eksfoliator yang super kencang, jeder sekali pakai, langsung kulit kamu tuh kering gitu. Nah, nanti mengembalikan kekeringannya tuh malah lebih susah. Aku lebih suka yang seperti ini, aku pakainya itu pelan-pelan gitu, yang penting dia bereaksi di kulitku, dan hasil akhirnya itu malah lebih bagus. Ini akhirnya sampai sekarang aku pakainya di stepnya water based serum. Nah, ketika aku pakai ini aku skip exfoliating tonerku. Jadi aku cukup pakai ini sebagai exfoliator dan stepnya itu di serum. Untuk pemakaian dengan retinol ini juga nggak masalah. Aku pakai ini tuh bersamaan dengan retinol. Jadi ini aku pakainya itu setelah hydrating toner kemudian pakai retinol. Atau kalau misalkan kulitku tuh mungkin terlalu kering, aku buffer dulu. Biasanya aku pakai semacam kayak hyaluronic acid serum untuk ngebuffer ini, atau aku pakai peptide di antaranya. Jadi aku pakai ini dulu, kemudian aku peptide atau hyaluronic acid, kemudian baru retinol. Untuk pemakaian dengan vitamin C selama ini juga aku tidak pernah bermasalah. Aku kemarin cobain dengan ascorbic acid pun, dia juga fine-fine aja di kulitku. Yang penting hidrasinya cukup gitu ya. Dengan catatan kulit kita cukup lembab, sebenarnya efek keringnya juga nggak masalah. Apalagi kalau vitamin C-nya tuh kayak semacam MAP, magnesium ascorbic phosphate atau sodium ascorbic phosphate gitu tuh nggak masalah sama sekali sih, nggak bikin kering belas. Ini juga enak banget digabungin dengan niacinamide. Jadi niacinamide berfungsi untuk mengembalikan skin barrier kita. Jadi efek dari keringnya ini tuh bisa dibalanskan dengan si niacinamide itu. Nah, efeknya seperti apa? Menurut aku, dia lebih ke arah eksfoliator. Yang pertama yang kerasa adalah glikoliknya. Karena memang aku lebih sensitif terhadap glikolik 5% tuh menurut aku kencang. Jadi rasanya tuh kayak glikolik. Kulitku menjadi lebih halus, noda bekas jerawatnya memang tersamarkan. Karena memang aku pakainya itu nggak ini aja. Aku pakainya kak gabungin dengan retinoid, tak gabungin dengan vitamin C, tak gabungin juga kadang-kadang dengan niacinamide, maka ini bekerja sebagai eksfoliatornya. Jadi kalau misalkan kamu cari sebuah serum yang isinya lebih ke arah glycolic acid, nah ini bisa banget menjadi referensi. Untuk efek keringnya, karena memang ini eksfoliator, mau nggak mau tetap ada efek sampingnya itu kering. Selama kamu memang bisa menghidrasi kulit kamu itu dengan bagus, kamu pakai humectant emollient occlusive, kamu pakai hydrating toner, kemudian kamu pakai serum untuk hidrasinya, kemudian kamu pakai moisturizernya dengan benar-benar oke, ini sama sekali nggak bermasalah. Kamu mau layering dengan apapun juga nggak bermasalah. Kuncinya main-main dengan ini adalah hidrasinya harus benar-benar pas. Nah, produk yang kedua ini adalah, nah itu tadi tentang dua produknya La Coco. Ini yang Dark Spot Essence ini, jangan salah, ini sebuah eksfoliator. Kemudian ini sunscreennya, aku sudah sejak tahun lalu tuh, wah, akhirnya Indonesia bisa bikin sunscreen yang enak. Karena kalau pas tahun lalu, itu tuh nggak ada sunscreen yang menurut aku tuh bener-bener seenak kayak sunscreennya Korea atau Jepang. Jujur ya, tahun lalu itu aku belum pernah menemukan sunscreen lokal yang seenak ini. Dan ketika ini sudah akhirnya setengah tahun kemudian launching, wah,
mantap sih emang. Sunscreen-nya wajib banget dicoba dengan harga yang affordable, dengan kemasan yang kecil, dengan performa yang mantap banget, teksturnya oke banget, dan ini lokal, keren. Jadi itu tadi tentang Lakoko, aku nanti kasih linknya untuk pembeliannya di description box, monggo silahkan dicek di sana. Jadi thank you so much for watching, see you!